Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone, today we are going to discuss about parts of speech. Bagian-bagian dalam sebuah kalimat, ya. And it is very general in English. Ada beberapa bagian itu, ya, part of speech yang harus kita kuasai ini. Bagiannya ada nouns, kemudian verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, preposition, interjection, pronouns, ya. Hari ini atau kali ini kita akan membahas satu dulu yang benar-benar yang pertama memang harus kita kuasai, yaitu noun. Noun is a word that names a person, place, or thing. Noun itu apa? Kata benda, betul ya. Person, orang, place, tempat, or thing, benda. Ya. Jadi kalau ada kata yang merujuk kepada orang, kemudian itu tempat, kemudian benda, itu noun namanya. Let us check. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, ada people, nih, doctor, police, ya, animals, binatang juga termasuk kata benda. Kemudian ada ideas or feelings, ya, love, mencintai, bukan mencintai, cinta, courage, keberanian, ya, information, math, dan lain-lain. Places, contohnya ada library, school, museum, nama negara, ya, dan lain-lain. Ini ada benda, book, house, toys. Oke, di sini ada abstract noun. Lawannya adalah concrete noun. Siapa tuh? Nanti kita bahas. Kemudian ada proper nouns. Lawannya common nouns. Kemudian ada singular or plural nouns. Kita bahas satu-satu ya. Oke, ini adalah jenis kata benda yang harus kita kuasai. Di sini ada common, lawannya proper. Common itu adalah kata benda yang sifatnya general, ya. Tapi kalau proper itu spesifik. Kalau common contohnya person, orang. Tapi kalau proper, Ujang, Asep, Tini, Tina, itu proper. Ya. Apalagi contohnya building, common. Common itu building, bangunan. Tapi kalau proper udah ke hospital, ya, rumah sakit dan lain-lain. Rumah sakit apa? Misalkan Hospital of Al-Islam, Hospital of RSUD apa. Jadi proper itu adalah yang spesifik. Jadi rumah sakitnya rumah sakit naon gitu ya. Seperti common seperti university, kampus, common. Tapi kalau kampus UIN, University of State Islamic Bandung, nah itu udah proper. Paham ya? Kemudian countable, lawannya uncountable. Countable itu bisa dihitung. Ya, buku, meja, book, chair, table, kemudian cars, house, ya. Kalau uncountable tidak bisa dihitung. Seperti apa? Sugar, gula pasir, rice, beras. Kan mungkin ya ngitung beras hiji-hiji. Kemudian hair, rambut, ya, tepung, itu nggak bisa dihitung. Dihitung maksudnya adalah satu-satu gitu serbuk-serbuknya, nggak bisa. Concrete lawannya abstrak. Konkret udah tahu ya, yang bisa dipegang, kemudian yang terlihat. Kalau abstrak yang tidak bisa dipegang dan tidak bisa terlihat, ya. Kemudian compound itu adalah satu kata benda tapi dibuat dari dua kata. Seperti apa? Credit card, ada dua kata, ada credit, ada card, tapi satu kata, credit card, gitu ya. Kemudian collective noun itu kata benda tapi maknanya adalah jamak. Seperti apa bahasa Indonesianya? Panitia, committee, group. Nah itu kalau ditanya grup itu apa sih kata benda? Kata bendanya jenisnya apa? Collective noun. Team, nah ya contohnya seperti itu. Oke, untuk memperjelas ini ada beberapa examples here you can see. Abstrak itu ini contohnya ada happiness, kebahagiaan itu abstrak ya. Wealth, kesejahteraan, kekayaan itu abstrak ya. Kemudian kalau concrete, car, house ya. Common yang tadi saya bilang building,
proper, nama orang, nama negara, itu proper, jadi memang spesifik. Kemudian ada singular, kalau singular mah satu ya, kalau plural jamak. Dalam bahasa Inggris tidak ada tasniyah atau musanna. Kalau bahasa Arab kan ada satu, dua, lebih dari dua itu jamak. Tapi kalau dalam bahasa Inggris lebih dari satu itu udah jamak. Jadi dua itu jamak ya. Kemudian countable yang bisa dihitung, uncountable ini contohnya ya. Ada collective yang tadi saya sudah jelaskan, compound dari dua kata menjadi satu kata, possessive itu adalah kepemilikan. Ini nggak usah dulu dibahas ya. Next. Oke, ini countable nouns, bedanya dengan uncountable karena masih agak susah untuk dibedakan. Nih, tidak bisa dihitung, ini money. Kenapa sih ini money? Kan uang tuh bisa dihitung, Bu, tapi kenapa masuknya ke uncountable, benda yang nggak bisa dihitung? Maksudnya tidak bisa dihitung seperti rupiahnya, bukan bilangannya. Ya, susu, milk bisa dihitung kok per liter, per gelas, iya, tapi esensinya gitu loh. Ya. Gelas gitunya mah bisa dihitung, tapi segelas gitu ya, secangkir mah bisa dihitung. Uang juga sama, 1.000, 2.000 bisa dihitung, tapi esensi dari nilai uang sendiri itu termasuk uncountable noun ya. Next, nah ini yang sering mungkin teman-teman harus agak bingung ya, mengubah dari singular atau kalimat yang single satu untuk ke jamak. Ini ada aturannya. Ini aturannya tuh apa sih maksudnya? Kalau huruf, kan biasanya yang kalian tahu bahwa untuk mengubah ke jamak itu tinggal ditambah s ya. Misalkan car jadi cars gitu ya. Ini yang umum, tapi ternyata ada yang khususnya nih. Kalau kata bendanya ujungnya s, ch, sh, x atau z harus tambah es. Kalau ujungnya f atau fe begini, jadi f-nya berubah jadi v gitu ya. Terus kalau ini berakhiran huruf vokal, terus ada y, sebelum vokalnya tambah s. Tapi kalau sebelum y-nya konsonan, is, yes gitu ya. Terus yang ini irregular noun itu kata benda yang kalau jamaknya nggak bisa pakai s. Ya, jadi kayak seperti man, kalau laki-lakinya 2, two men, nggak bisa two men pakai s. Child, satu anak, kalau anaknya 2, two children, nggak bisa pakai s. Nah ini aturannya ada nggak, Bu? Nggak ada. Ini mah kita harus tahu betul yang mana yang menjadi irregular nouns ya. Kemudian yang diakhiri dengan huruf vokal, ada o-nya tinggal tambah s. Huruf konsonan ada o-nya di akhir tinggal tambah es. Dan ini yang ada juga yang tidak berubah. Kita mau bilang satu ekor domba sama 2 ekor domba sama, one sheep, kalau 2 two sheep, nggak ada s, nggak ada berubah. Ini tidak berubah, no change. Seperti 1 ekor ikan, one fish. Kalau 2, two fish, nggak ada fishes, nggak ada berubah, nggak ada. Jadi benda-benda dalam bahasa Inggris itu ada yang berubah kalau dijamakkan, ada yang tidak berubah, ya. Ada yang tinggal pakai s, es, dan lain-lain. Ini harap untuk dicermati dan dipahami dalam-dalam ya, karena ini amat sangat dasar pengetahuannya untuk teman-teman semua. Oke, next. Nah ini beberapa kata benda yang irregular noun ya, kata benda yang memang dari singularnya tuh perubahannya ada yang berubah, ada yang enggak. Seperti ini, tooth, gigi. Kalau 1 gigi, one tooth, tapi kalau giginya banyak teeth, u-nya diganti sama e. Sama juga mouse, tikus ya 1, tapi kalau tikusnya lebih dari itu, mice, 5 mice, atau 5 mouses pakai s ya. Silahkan, ini untuk dipelajari, untuk dibaca ya. Kemudian, nah ini persyaratan atau tanda bahwa itu adalah kata benda, biasanya di depannya ada articles. Tapi ini khusus untuk singular atau kata bendanya 1 ya. E sama en itu hadir di depan kata benda kalau dia 1. Jadi jarang dalam bahasa Inggris one book ditulis, tapi pasti a book. Meskipun artinya sama, one book ya. A frog. Nah ini kalau e di depannya konsonan, kalau n di depannya vowel atau vokal. 1 buah apel, jangan a apple tapi an apple, an egg, an insect, an orange.
an umbrella, an actor. Dibacanya gitu ya, jangan an actor, an egg. Jadi digomkan saja kalau ngaji mah. An apple, an egg. I have an apple in the refrigerator. Contohnya gitu. Terus ada juga nih, ada kata-kata yang memang hurufnya hilang, tidak dibaca. Kalau ini kan dibaca a house. Tapi kalau ini 1 jam, bukan an hour, tapi an hour. Aduh, gimana sih meni asal lieur cenanya ngebedainnya? Tidak ada aturan. Jadi karena kita belajar bahasa mereka, otomatis kita harus ngikutin aturan yang mereka buat. Kenapa ini tidak dibaca? Mungkin lidahnya orang-orang barat nggak bisa membaca an hour. Kalau kita mah bisa an hour gitu ya, karena agak susah, jadi an hour hanya nggak dibaca. Begitupun ini a university atau gimana, u-nya jadi a university. Beda dengan ini an uncle gitu ya. Kayak gitulah ya. Jadi sekali lagi bahwa kita belajar bahasa asing, bahasa mereka, berarti kita harus ikut aturan mereka gitu ya. Jangan kok gini sih, gini aturannya. Ya iya, aturannya emang seperti itu. Sama kita belajar bahasa Arab, ngikutin aturan yang mereka buat. Oke, kalau yang bawah ini tidak usah dibahas dulu karena ini ada adjektifnya, ada adverb, nanti further lebih lanjut kita akan bahas ya. Oke. Silahkan untuk dipahami, diulangi lagi slide by slide ya. Dan ini slide terakhir, ini adalah latihan tipis-tipis. Dikerjakannya gimana nih? Ditandai, boleh nanti di kertas selembar, teman-teman tulis mana nih dari paragraf ini yang merupakan kata benda. Ya, kata bendanya jenisnya apa? Ditulis di buku, nanti boleh difoto dan di-collect atau dikumpulkan di Kosma dulu, baru kesayakan ya. Oke, nanti untuk lebih lanjut kita bahas di WhatsApp group ya. Feel free to ask, bebas untuk bertanya about or regarding this material ya. Don't bother, jangan takut juga, jangan ragu. Please ask me in WhatsApp group ya. Barangkali ada yang belum teman-teman pahami dari materi ini. Oke ya. I think enough. Don't forget, hari ini kita fokusnya ke noun ya. Jangan lupa untuk silahkan bertanya dan berdiskusi di WhatsApp group. I think enough for this time. Assalamualaikum. Thank you dulu. Terima kasih for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.